Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Octavioni, NIM 21246, kelas PAIB, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah Ilmu dan Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Bukit Tinggi. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian akhir semester Bahasa Indonesia. 1. Perhatikan teks arti ayat Al-Quran berikut. Dan dia menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana, dan mereka semua tunduk bersujud kepadanya Yusuf. Dan dia Yusuf berkata, "Wahai ayahku, inilah takwil mimpiku yang dahulu itu, dan sesungguhnya Rabbku telah menjadikannya kenyataan. Sesungguhnya Rabbku telah berbuat baik kepadaku, ketika dia membebaskan aku dari penjara dan ketika membawa kamu dari dusun, setelah setan merusak hubungan antara aku dengan saudara-saudariku. Sungguh, Rabbku maha lembut terhadap apa yang dia kehendaki. Sungguh, dia yang maha mengetahui, maha bijaksana." A. Uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini. Yang akan saya lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini yaitu seperti: 1. Saya akan memahami arti ayat terlebih dahulu. Yang kedua, saya akan melihat atau menggunakan buku tafsir. Yang ketiga, saya akan bertanya langsung kepada ahli kitab seperti ulama dan ustadz. B. Sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca dalam ayat ini. 1. Tanda titik yang berfungsi untuk mengakhiri. 1. Tanda titik yang berfungsi untuk menandai akhir dari sebuah kalimat. Yang kedua, tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan atau penjelasan. Yang ketiga, tanda koma yang berfungsi untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Keempat, tanda petik yang digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan atau naskah. Yang kelima, tanda seru yang dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan berupa seruan atau perintah. C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat itu dan jelaskan fungsinya. 1. Kata maha lembut. Penggunaan kata maha lembut, penulisannya dirangkai karena kata maha diikuti kata dasar. Kata maha diikuti dengan kata tak berhimpungan, kecuali kata maha esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha lembut, sehingga hikmah dan kelembutannya bagi manusia tidak dapat dirasakan atau dilihat di dunia, melainkan di akhirat kelak. 2. Maha mengetahui. Penggunaan kata mengetahui penulisannya dipisah karena kata maha diikuti dengan kata berimbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang luas dan menyeluruh terhadap apa yang terlihat dan tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, baik sebelum atau sesudah. Tidak sesuatu pun di langit dan di bumi yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berfungsi untuk mengungkapkan bahwa setiap tindakan akan selalu diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, maha bijaksana. Penggunaan kata maha bijaksana harus dirangkai, karena penggunaan kata maha tidak diikuti kata yang berimbuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha bijaksana dalam setiap pengetahuan dan perbuatannya. Tidak ada keraguan dalam pengetahuannya yang tak terbatas, yang berfungsi untuk mengungkapkan bahwa setiap melakukan tindakan harus disertai dengan fasih dan tidak ada keraguan. 2. A. Uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan dengan jujur yang akan dilakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam. Sebagai umat Muslim, tentunya kita merasa sedih dan terluka dengan keadaan saudara-saudara kita di bumi Syam. Keadaan mereka yang diuji dengan konflik dan krisis kemanusiaan membuat jutaan saudara kita hidup dalam keterbatasan. Bahkan jauh dari rumah yang memberi kehangatan
dan banyak yang tinggal di tenda-tenda pengungsian yang ala kadarnya. Membela dan membantu saudara-saudara kita di bumi Syam merupakan suatu keutamaan, karena bumi Syam merupakan negeri berjuta keberkahan dan kemuliaan. Sebagai wujud kepedulian kita kepada saudara-saudara kita di bumi Syam, kita dapat membantu dengan cara memberikan bantuan seperti memberi pakaian yang hangat, makanan pokok, selimut, dan juga selalu mendoakan mereka agar selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Temukan 15 diksi, kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. 1. Anggara, buas atau liar. 2. Balabat, atas angin atau angin pegunungan. Ketiga, buana, dunia atau jagat. Keempat, citraleka, pejabat yang bertugasnya menulis prasasti. Kelima, daksa, badan atau tubuh. Yang keenam, jenggala, hutan atau rimba. Yang ketujuh, kalis, suci atau bersih. 8. Mengugemi, yang artinya memegang teguh pendirian. 9. Menjerembah, mengulurkan tangan. 10. Pilon, tidak tahu apa-apa atau bodoh. 11. Renjana, rasa hati yang kuat. 12. Sahmura, batu permata. 13. Semenjana, menengah atau sedang. 14. Sujana, orang berbudi. 15. Tirta amarta, yaitu arti kehidupan. 3. Jelaskan dengan logika berpikir 5 alasan Anda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut. Saya sangat bangga berbahasa Indonesia karena 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan diraih dengan perjuangan. 2. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang sangat kaya. 3. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. 4. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang mudah sekaligus rumit. Yang kelima, bahasa Indonesia banyak dipelajari oleh bangsa lain. Yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga tersebut seperti 1. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Keempat, mengembangkan bahasa Indonesia. 4. Uraikan 4 persiapan yang ingin dilakukan untuk memenuhi tuntutan dunia kerja dan jelaskan alasannya. 1. Mental. Kita harus mempunyai mental yang kuat. Kita harus kuat dan jangan merasa lemah. Jangan terlalu memikirkan perkataan orang lain yang akan membuat diri kita hancur, melainkan menjadikannya sebagai motivasi diri untuk lebih baik ke depannya. Yang kedua, mengenali diri. Kita harus mengenali diri kita sepenuhnya, apa kelemahan dan kelebihan kita. Ketahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki sepenuhnya agar kita siap menghadapi dunia kerja. Dan carilah banyak pengalaman agar semakin terlatih untuk percaya diri. Ketiga, mengasah kemampuan. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Ketika kita sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan pada diri kita, saatnya kita untuk mengetahui kelebihan apa yang ada dalam diri kita. Kita juga harus bisa menguasai emosi kita agar tidak ada masalah ke depannya. Dalam dunia kerja, terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi kita. 5. Buatlah pidato singkat dengan durasi 5 menit, topik sesuai dengan minat masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah sama-sama kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salawat beriringkan salam tidak lupa pula kita kirimkan buat Nabi junjungan kita
yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan sampai alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat hari ini. Baiklah, saya tidak akan memperpanjangkan kata mukadimah. Langsung saja saya bacakan judul pidato saya yang berjudul Pendidikan. Dalam mencari ilmu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menguji para malaikat-malaikatnya bahwa ternyata tidak ada seorang pun di dunia ini yang mempunyai ilmu pengetahuan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian ilmu yang kita miliki ini hanyalah sebuah titipan. Bahkan malaikat pun tak akan memiliki ilmu pengetahuan selain apa yang telah diajarkan kepadanya. Oleh karena itu, kita tidak boleh sombong dengan pengetahuan yang kita miliki. Bahkan dengan apapun yang kita miliki, kita tidak boleh sombong. Sebagian dari keutamaan orang yang mencari ilmu adalah dimudahkannya serta dibimbing melalui jalan menuju kebenaran. Betapa pentingnya orang yang menuntut ilmu, sehingga diberikan pengetahuan yang luar biasa. Peranan para tenaga pengajar juga sangat penting, sehingga orang yang bersamanya dapat menimba ilmu pengetahuan darinya. Walaupun hanya 1 jam saja, itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada pahalanya dalam beribadah 1000 tahun. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya serta diberikan ilmu yang bermanfaat dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.